Saya sudah mengalaminya. Saya terlepas dari rokok, terlepas dari dugem, terlepas dari minuman-minuman. Dengan sukacita, dengan hati yang damai sejahtera, saya lepas, saya menang oleh karena Roh Kudus. Oke, salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini pasti menjadi hari yang bahagia, sukacita, dan luar biasa. Tergantung bagaimana kita menyadari kebaikan Tuhan, tergantung bagaimana kita bisa mensyukuri keadaan kita. Kebahagiaan itu tergantung pada rasa syukur kita. Walaupun kita punya duit sedikit, tapi kita bersyukur, oh Tuhan, syukur Tuhan, ini berkat darimu, ya kan? Kita harus belajar bersyukur, saudaraku, mulai dari hal-hal yang terkecil, ya. Belajarlah setia dan taat dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan padamu perkara besar dan berkat yang lebih besar. Di dalam perkara-perkara besar ada perkara-perkara yang kecil. Bagaimana kita mau diberikan perkara besar atau berkat yang besar kalau kita sendiri tidak setia dengan perkara-perkara yang kecil, saudaraku? Sementara di dalam perkara besar itu ada banyak, bahkan merupakan kumpulan dari perkara-perkara yang kecil. Maka oleh sebab itu, saudaraku, setialah, taatlah mulai dari satu perkara kecil, mulai dari satu tuntunan Tuhan. Hari ini Tuhan menuntun saudara berbuat apa? Coba. Setelah mendengarkan video saya ini, saudara, mungkin ada timbul di dalam hati saudaraku untuk sesuatu yang membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin saudara mau melakukan saat teduh setiap pagi rutin. Mungkin saudara ada niat ingin membaca firman setiap hari secara rutin. Atau banyak hal Tuhan menuntunmu dari hatimu. Segala yang baik Tuhan taruhkan di dalam hatimu. Dengarkanlah dan lakukanlah, saudaraku. Seorang Rasul Paulus yang banyak mengalami Tuhan secara pribadi, bergaul dengan Tuhan, mengatakan seperti ini di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, ini saudaraku, Rasul Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu benar, saudaraku. Jadi Injil itu, Alkitab ini yang merupakan Injil, adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Maka saudara yang ingin selamat harus menerima Injil supaya selamat. Maka saudara yang ingin lepas dari belenggu dosa, apabila saudaraku mungkin terlibat dengan dibelenggu oleh narkoba, dibelenggu oleh dunia malam, mungkin perjudian, mungkin seks bebas, saudara sudah pasti butuh Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jangan saudara mencoba dengan kekuatan sendiri mengekang diri. Aku mau lepas dari narkoba, aku jauhi orang-orang yang pecandu narkoba, aku harus pindah ke hutan supaya tidak melihat narkoba lagi. Salah, saudaraku. Saudara tidak perlu mengusahakan diri supaya lepas dari narkoba. Saudara tidak perlu mengusahakan diri untuk lepas dari dunia malam, untuk lepas dari perminuman, untuk lepas dari seks bebas. Tidak perlu mengekang diri saudara. Tapi dengan cara baca Injil setiap hari dan renungkan, saudaraku. Karena dengan begitu kekuatan Tuhanlah yang akan melepaskanmu, saudaraku. Apabila saudaraku melepaskan diri, meninggalkan nikmatnya dunia malam, nikmatnya dosa yang sudah menjadi candu di dalam hidupmu, namun engkau tidak mengalami Tuhan, tidak membaca Injil, tidak menerima Roh Kudus dalam hidupmu, engkau hanya mengalami kekosongan. Engkau meninggalkan nikmat dunia, tetapi engkau tidak mendapat nikmat Tuhan.
yang terjadi adalah engkau saudaraku mengalami kekosongan. Tidak ada nikmat dalam hidupmu. Tetapi begitu saudaraku menikmati Injil, mungkin ya untuk pertama 2 minggu atau 1 bulan 2 bulan, saudaraku mungkin akan susah payah, harus memaksakan diri untuk membaca Injil. Tetapi percaya, di bulan kedua, di bulan ketiga, Tuhan akan melawat engkau sehingga engkau hidup baru saudaraku. Membaca firman itu tidak perlu lagi mengekang diri, tetapi menjadi kesukaanmu, menjadi hobimu. Engkau berapi-api, damai sejahteramu luar biasa saudaraku. Dan itu adalah sebuah pengalaman saya saudaraku. Bukan saya hanya mendengar atau membaca dari firman Tuhan, saya sudah mengalaminya. Ketika saya mengusahakan untuk lepas dari rokok, lepas dari minuman, judi, saya mengalami kekosongan. Tapi saya fokuskan, saya komitmen tetap membaca Injil. Akhirnya apa saudaraku? Roh Kudus yang melawat saya, mengisi sukacita damai sejahtera dalam hidup saya, sehingga saya tidak lagi mencari nikmat-nikmat dunia. Saya terlepas dari rokok, terlepas dari dugem, dunia malam, terlepas dari minuman-minuman. Itu bukan lagi dengan mengekang diri, tapi dengan sukacita, dengan hati yang damai sejahtera. Saya lepas, saya menang oleh karena Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi terima Injil setiap hari supaya engkau kuat menghadapi permasalahan, kuat untuk lepas dari belenggu dosa. Ini adalah jawaban segala permasalahan saudaraku. Ketika engkau takut, tidak akan takut lagi. Ketika engkau galau, tidak akan galau lagi. Ya, Injil merupakan kekuatan Allah. Allah yang memberikan penghiburan kepadamu, yang memberikan kekuatan padamu saudaraku. Mungkin keadaanmu sangat buruk, engkau mungkin mengalami titik terendahmu, engkau bisa bangkit sendiri saudaraku. Perkatakan segala masalahmu kepada Tuhan, dan perkatakan pula Tuhan kepada jiwamu, kepada masalahmu. Tetapi apabila saudara memang membutuhkan bimbingan atau membutuhkan teman curhat untuk sebuah permasalahan atau jalan keluar, atau mungkin bertanya jawab tentang hal-hal yang membangun iman, saudaraku boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya akan segera balas saudaraku. Baik saudara, demikian rema yang bisa saya bagikan. Belajar mensyukuri, belajar menyadari kebaikan Tuhan. Dengan demikian saudara akan sukacita, damai sejahtera. Dan yang paling penting saudaraku, terima Yesus di dalam hidupmu dengan cara baca Injil setiap hari. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.